Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Rudi Susanto dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan sirkulasi darah pada manusia. Sirkulasi darah di dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil atau disebut sirkulasi pulmonal dan peredaran darah besar atau disebut dengan sirkulasi sistemik. Pertama, di sini saya akan menjelaskan urutan peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Pada peredaran darah ini, alur yang terjadi lebih singkat dari sirkulasi yang terjadi pada peredaran darah besar. Pertama, yaitu ventrikel kanan melakukan kontraksi sehingga darah yang ada di dalamnya terpompa menuju arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini bercabang menjadi dua. Ada yang menghantarkan darahnya ke paru-paru bagian kiri dan ada yang menghantarkan paru-paru bagian kanan. Darah yang menuju paru-paru tersebut akan bertugas untuk mengambil O2 dan melepaskan CO2 yang sebelumnya terbawa ketika melewati kapiler darah tubuh. Di dalam paru-paru tersebut, setiap arteri membelah menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk memungut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Setelah itu, kapiler pulmonal tadi bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan lagi ke jantung oleh 4 vena pulmonalis. Kemudian darahnya dimasukkan ke atrium kiri. Tidak sampai di situ, darah yang berada di atrium kiri kemudian dipompa lagi sehingga memasuki ventrikel kiri. Lalu ventrikel kiri kemudian berkontraksi kembali dan darah dipompa masuk ke dalam aorta atau pembuluh darah arteri yang paling besar. Maka ini berakhirlah sistem peredaran darah kecil dan mulai masuk ke sistem peredaran darah besar. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang urutan peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik. Darah yang meninggalkan ventrikel kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Aorta ini juga bercabang menjadi arteri yang lebih kecil yang bertugas untuk menghantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Cabang pertama aorta ini disebut dengan arteri koronari yang bertugas untuk mensuplai oksigen ke otot-otot jantung itu sendiri. Arteri-arteri ini membentuk cabang dan beranting lebih kecil lagi hingga sampai pada bentuk yang disebut arteriola. Arteri ini mempunyai dinding yang sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah. Fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan darah arteri dan dengan mengubah-ubah ukuran saluran mengatur aliran darah kapiler. Sedangkan dinding kapiler memiliki lapisan yang tipis sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara plasma dan jaringan interstisil. Dua cabang aorta tadi kemudian menghantarkan darah menuju pembuluh kapiler yang berada di bagian anggota gerak atas. Sedangkan cabang yang satunya menghantarkan darah menuju pembuluh kapiler yang berada di bagian anggota gerak bawah. Di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang telah dibawa oleh darah memasuki ke jaringan, sedangkan karbon dioksida hasil proses respirasi seluler masuk ke dalam darah. Kapiler-kapiler tersebut akan bergabung dan membentuk pembuluh yang ukurannya lebih besar, yaitu venula, yang kemudian bersatu lagi menjadi vena atau pembuluh darah vena yang berfungsi untuk menghantarkan darah untuk kembali lagi ke jantung. Semua vena bersatu dan bersatu lagi sehingga akan terbentuk dua batang vena, yaitu vena cava superior yang mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas dan vena cava inferior yang mengumpulkan darah dari badan dan anggota gerak bawah. Kedua pembuluh tersebut membawa darah memasuki atrium kanan jantung sehingga berakhirlah sirkulasi peredaran darah besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.